Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penerapan algoritma KNN atau bisa disebut dengan Continuous Networks. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anil Fadilah, NIM 2221400171, program studi Teknik Informatika dari Universitas Nurul Jadid. Pengertian KNN di sini, algoritma Continuous Networks atau bisa disebut dengan KNN merupakan algoritma machine learning yang sederhana dan mudah diterapkan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini termasuk dalam jenis supervised learning. Continuous Networks atau bisa disebut dengan KNN termasuk salah satu algoritma paling sederhana yang digunakan dalam machine learning. KNN juga mengikuti strategi breadth of feather dalam menentukan di mana data baru sebaiknya ditempatkan. Algoritma KNN mengasumsi bahwa sesuatu yang mirip akan ada dalam jarak yang berdekatan atau bertetangga. Tujuan dari algoritma Continuous Networks atau bisa disebut dengan KNN adalah untuk mengidentifikasikan tetangga terdekat dari titik query yang diberikan sehingga dapat menetapkan label kelas ke titik tersebut. Menentukan nilai jarak. Untuk menentukan titik data mana yang paling dekat dengan titik query tertentu, jarak antara titik query dan titik data lainnya perlu dihitung menggunakan rumus Euclidean distance. Berikut adalah rumus Euclidean distance. Di sini sudah ada, mari kita lanjut. Mendefinisikan nilai K. Pada nilai K, algoritma KNN mendefinisikan berapa banyak tetangga yang akan dihitung untuk menentukan klasifikasi titik query tertentu. Misalnya, jika K sama dengan 1, berarti tetangga yang dekat dengan K hanya 1. Cara kerja algoritma Continuous Networks di sini sudah ada contohnya. Buatlah pengklasifikasian data dengan nilai K sama dengan 5 dan datanya sama dengan 6. Di sini sudah ada rumus Euclidean-nya, yaitu akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Mari kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, ada 4 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 4 pangkat 2. Di sini kita akan menyelesaikan tabel pertama, yaitu 4, nilainya kelas A 4 dan kelas B 5. X2 di sini adalah tabel pada kelas A, sedangkan X1 di sini adalah data tabel baru, yaitu 3. Ditambah Y2. Y2 di sini adalah data pada tabel kelas B dan Y1 di sini adalah data pada tabel kelas baru di sini. Jadi, untuk penyelesaian kolom pertama sudah ada 4, nilainya sudah ada 4 dan 5, yaitu X2 dikurangi X1. Berarti nilai kelas A 4 dikurangi nilai data baru yaitu 3. Dan 5 nilai dari kelas B dikurangi 4 nilai dari data baru kelas B. Begitu seterusnya. Jadi hasil dari akar 4 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1 ditambah 1 pangkat 2 hasilnya juga 1 sama dengan 2. Akar 2 di sini sama dengan 1,41. Kita selesaikan juga tabel kedua di sini, yaitu akar 7 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 7 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16 ditambah 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 16 tambah 4 sama dengan 20. Akar dari 20 di sini ada 4,47. Begitu seterusnya
hingga nilai data di sini sudah ditentukan. Di sini adalah hasil dari data tabel kelas di sini. Berikut kita juga harus mencari label data mana yang paling dekat dengan nilai K. Nilai dari K yaitu 5, sehingga kita perlu mengambil 5 data dengan jarak terdekat dengan data baru. Jarak yang terdekat yaitu terletak pada data kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dari kelima data terdekat tersebut terdapat 2 kelas A dan 3 kelas B, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas dari data baru adalah B karena paling banyak data yang dekat dengan angka 5 adalah kelas B. Jadi kelas dari data baru adalah kelas B. Di sini kesimpulannya, nilai dari K yaitu 5, sehingga kita perlu mengambil 5 data dengan jarak terdekat dengan data baru. Sudah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada keterangan yang belum dimengerti dan juga belum jelas. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.